Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi berjumpa bersama saya, Fajar Maulana Rahab, atau kalau di Topcoder, handle saya disebut fajar.mln. Saya adalah community manager di Topcoder, salah satunya. Kita punya 3 community manager, dan saya bertugas di Southeast Asia dan Oceania. Uh, Pada hari ini, kita akan melakukan community monday meetup kita seperti biasa, setiap hari Senin pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk regional Asia Tenggara dan sekitarnya. Aku akan mulai membagikan hal-hal terbaru yang terjadi di Topcoder selama seminggu terakhir ini. Cukup banyak yang menarik, jadi kalau ada pertanyaan ataupun diskusi yang tidak ditanyakan, silakan aja, selah saja, nggak usah khawatir mengganggu karena ini sifatnya sebenarnya informal, nggak terlalu formal gitu istilahnya. Kita akan tampung semua feedback kawan-kawan dan akan coba kita tindak lanjuti nantinya. Ya, saya akan share browser saya. Ini adalah presentasi kita untuk hari ini. Seperti biasa, slide pertama adalah mengenai tentang Community Monday Meetup yang dilakukan setiap hari Senin. Itu dilakukan di 4 time zone, satu di India, satu di Indonesia, satu di Finland, dan satu di USA. Di Indonesia, yang pertama, Community Monday Meetup-nya hari Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat malam, itu ada di India. Kemudian dilanjutkan dengan Southeast Asia, Asia Tenggara, pukul 8 malam. Nanti pukul 10 akan dilanjutkan di USA, dan pukul 11 nanti akan dilanjutkan lagi di Eropa. Isinya sama, tapi orang-orang yang mungkin ditemuin dan bahasa yang digunakan pada saat meetup-nya yang berbeda. Kalau di Asia Tenggara, kita akan gunakan bahasa, tapi kalau ada yang ingin menggunakan bahasa Inggris, bisa angkat tangan dan kita akan coba pakai double language. Atau mau pakai Mandarin dan Hokkien juga nggak ada masalah. Nah, tapi kalau di Eropa ya pakai bahasa Inggris, di USA pakai bahasa Inggris, kalau di India ya sudah pasti pakai bahasa Hindi dan bahasa Inggris juga. Oke, ini adalah meetup kita pada tanggal 14 Februari, kebetulan bertepatan dengan Hari Valentine. Nah, jadi Happy Valentine, Bang Beni, Mas Brian Binar, Mbak Ina Dewi, sama Bang Nando. Semoga selamat berhari kasih sayang yang bagi yang merayakan. Mudah-mudahan tidak ada yang single, jadi punya pacar dan istri, ya jadi bisa merayakan. Kalau single semoga segera mendapatkan jodoh sehingga bisa merayakan Hari Valentine buat yang merayakan ya. No offense, jadi ini hanya sekedar senang-senang saja untuk memperingati Hari Valentine, bukan sesuatu hal yang harus dibawa ke arah religius dan lain sebagainya. Nah, kabar pertama yang ingin kita beritahukan adalah bahwa Topcoder sekarang punya Discord. Jadi buat yang belum mengetahui apa itu Discord, ini sebenarnya lebih kepada media untuk berinteraksi seperti Slack dengan banyak fitur di dalamnya. Dan apabila ini banyak digunakan oleh gamer, jadi kita berharap ini akan memberikan lebih banyak insight, karena kalau pakai Slack walaupun enak, ada keterbatasan-keterbatasan atau limitasi-limitasi yang kita miliki saat ini. Di Discord kita punya lebih banyak fitur, kita punya lebih banyak rekaman, dan kita punya lebih banyak interaksi di sana. Nah, buat kawan-kawan yang hendak bergabung di Discord-nya Topcoder, itu bisa langsung gabung di link yang akan saya posting di chat. Oke, sudah saya sharing, silakan diklik dan bergabunglah. Nantinya akan seperti ini dia tampilannya, accept invitation-nya. Saat ini baru 379 member dan ada 70 yang online, jadi silakan bergabung agar bisa lebih membawa lebih banyak diskusi di dalam platform yang baru ini. Oke, itu yang pertama, kabar yang pertama. Ini cukup menyenangkan, apalagi karena fiturnya setelah saya coba lebih lengkap daripada daripada Slack. Jadi ini akan sangat menyenangkan buat kita untuk senang-senang sana. Kita ada beberapa permainan, ada juga kategori-kategori yang lebih spesifik untuk track-track terbaru gitu. Jadi di desain sendiri ada beberapa spesifik kategori di sana yang bisa kita sharing, yang bisa kita
lebih fokuskan. Jadi silakan bergabung dan aku tunggu di sana. Oke. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan Discord ini, kita punya kontes desain terbaru untuk membuat maskot Discord Top Coder. Nah, kontesnya itu bisa dilihat di sini. Akan aku share linknya di chatting. Nah, silakan coba lihat linknya, nantinya akan terbuka seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat hadiahnya ada $800, $400, dan 150 dengan checkpointnya itu $50. Kita masih punya waktu kurang lebih 3 hari untuk pembuatan maskotnya di ronde pertama. Ingat ini kalau ada checkpoint berarti kontes ini adalah menggunakan sistem 2 ronde. Jadi ronde pertama itu sampai tanggal 17 Februari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau kawan-kawan bergabung nantinya yang diperlukan di ronde 1 itu yang ini, nah, duit yang ini gitu istilahnya. Nanti dan juga dapat feedback, itu yang paling penting. Duitnya ini sebenarnya nggak ya cukup lumayan, tapi tidak ada artinya dibandingkan hadiah utama sampai hadiah ketiganya nanti yang di final. Yang diincar di sini haruslah kesempatan mendapatkan feedback dari klien sehingga kita bisa mengetahui isi pikiran daripada klien dan membuat desain yang lebih cocok lagi di ronde kedua. Jadi silakan. Mereka minta ini requirement untuk ronde 1, ini untuk ronde 2, sama saja, cuma bedanya nanti paling ada feedback-feedback yang dikasih. Ini ada background-nya, kemudian requirement-nya bisa dibaca di semua di bawah ini. Nantinya kalau kawan-kawan sudah melihat halaman ini, link-nya ada di chat, itu bisa register. Kalau register, nantinya di sini akan kelihatan siapa-siapa saja yang sudah mendaftar, dan ada challenge forumnya. Oke, nah ini dia challenge forumnya sudah ada di sini. Silakan buka. Dan registernya itu saat ini masih ada 5 orang, sangat sedikit sekali. Tentu saja saya kemungkinan besar tidak bisa ikut. Satu karena saya bagian dari tim di belakang layar, jadi tidak boleh ikut. Mas Kreasindo pasti bisa ikut. Oh, ini keras nih, yang ini agak susah nih ngalahkannya nih. Tapi ada juga Molderex, ada IM Nickel 12, dan Kiwams. Pada intinya sih semua punya kesempatan yang sama, tinggal melihat bagaimana konsep yang kalian punya, yang kalian pikirkan, dan silakan bergabung untuk memperebutkan hadiah utamanya. Nantinya forumnya akan dipakai, kita akan pakai forum yang lama, karena dia 2 ronde, saat ini untuk forum yang baru hanya bisa menghandle untuk 1 ronde. Jadi kita pakai forum yang lama saat ini, dan ini pun agak lama, jadi akan saya skip untuk memperlihatkan forumnya, karena IndiHome memang agak susah kalau ngebuka forum lama Top Coder. Oke, tapi pada intinya adalah, silakan bergabung. Siapa? Mas Dian Pamungkas. Halo, selamat bergabung Mas Dian Pamungkas. Selamat datang di Top Coder Community Monday Meetup di regional Asia Tenggara dan sekitarnya. Oke. Kita saat ini sedang membahas apa, Mas? Kontes maskotnya Discord Top Coder. Jadi kalau Mas Dian Pamungkas ada skill di bidang untuk ilustrasi, di bidang pembuatan maskot, linknya aku ada share di chatting. Silakan ikutin, masih 3 hari untuk ronde pertama. Ada forumnya, ini forumnya error, tapi nantinya biasanya di refresh sekali atau 2 kali nanti bakal nampil kok, gitu istilahnya. Tapi challenge forum bisa diakses dari sini. Detail requirement bisa ada di tab details, kemudian siapa saja yang sudah register bisa dilihat di sini. Selamat berjuang dan semoga beruntung. Oke, ini dia untuk apanya, untuk forum lamanya. Oke, silakan bergabung. Nah, jadi itu adalah kontes yang terbaru di Top Coder untuk desain. Tentunya nanti kita akan punya beberapa kontes lainnya yang akan di launching dalam minggu-minggu ini. Jadi tunggu saja, desain track akan lebih membara dalam waktu dekat. Jadi silakan tunggu dan bersiap-siap. Oke, ini adalah salah satu update yang sangat menarik buat saya yang berikutnya ini, karena kita bekerja sama, Top Coder bekerja sama dengan Safety Wing untuk memberikan health benefit, artinya asuransi kesehatan buat para pekerja freelance yang ada di seluruh dunia, member-member Top Coder. Nah, nantinya kita ada apa? Kita ada apa istilahnya, webinarnya lah, ada meetingnya, itu bisa dicek di link yang saya share di bawah di dalam chat section. Kita ada ini, health benefit for Top Coder member through Safety Wing. Nah, buat yang belum tahu Safety Wing, mereka adalah provider asuransi yang memberikan akses buat semua
remote worker di seluruh dunia. Dimanapun kita berada, kita bisa mengklaim menggunakan asuransi tersebut apabila kita mendapatkan kendala di kesehatan. Jadi itu akan dilakukan untuk apanya? Pemaparan mereka akan dilakukan pada tanggal 15 Maret, hari Selasa. Silakan bergabung, register dari sini. Dan kalau kawan-kawan ada pertanyaan mengenai asuransi kesehatan ini, gitu, bisa langsung bertanya di link yang saya sharing di bawah di dalam chat section. Nantinya di sini ada Jessie yang akan membantu mengklarifikasi tentang apa-apa saja pertanyaan yang kawan-kawan, rekan-rekan member-member Top Coder yang dimiliki di pikiran saat ini. Tentang biayanya, tentang apa-apa saja planningnya, dan kayak mana cara untuk mendaftar ke dalam asuransi tersebut. Ini kerjasama, jadi ini pasti valid. Jadi kalau memang ada kawan-kawan yang berminat, silakan. Saya sendiri pribadi berminat sekali untuk mengikuti ini, walaupun saya sudah punya asuransi jiwa lainnya, saya sudah punya asuransi kesehatan lainnya, tapi karena ini bisa kita klaim di seluruh dunia. Sehingga apabila kita ingin jadi digital nomad, bisa mau kemana saja sambil kerja, ya amit-amit jabang baik, kalau terjadi kecelakaan atau tiba-tiba kita sakit, atau sekedar untuk kebutuhan berkas agar bisa seperti kayak masuk ke Singapura, kita saat ini butuh berkas asuransi bahwa kita dijamin untuk COVID, kalau tidak boleh masuk gitu istilahnya. Ya, jadi bisa kita pakai di sini gitu, dan tentu saja tidak ada salahnya untuk memiliki asuransi kesehatan, karena sakit itu pasti datang suatu saat. Jadi kalau berminat tanggal 15 Maret. Dan kalau ada pertanyaan, silakan diposting di diskusi kita yang saya share baru tadi di halaman ini. Oke, itu untuk mengenai asuransi kesehatan. Ini sangat menarik sekali karena aku nggak tahu komunitas lainnya, freelancer atau komunitas freelancer lainnya yang ada di luar sana, apakah mereka juga memberikan fasilitas seperti ini untuk membernya? Saya kurang tahu, tapi Top Coder melakukan inisiatif untuk membantu member-membernya, karena ini salah satu yang sebenarnya banyak kita bicarakan pada saat jumpa dengan admin-admin, baik itu pada saat TCO regional di Jogja ataupun pada saat di TCO final. Sering sekali saya utarakan juga, dan kawan-kawan yang lain mengutarakan, salah satu kebimbangan kita untuk menjadi freelancer adalah jaminan untuk kesehatan dan lain sebagainya gitu. Kita bisa masuk ke BPJS, tapi BPJS tahulah kayak mana, seperti apa prosedur dan lain sebagainya. Oke, itu dia untuk ini. Silakan bergabung, linknya sudah saya sharing untuk pendaftaran webinarnya dan kemudian untuk diskusinya. Update berikutnya adalah kita nantinya hari ini harusnya ada artikel, saat ini belum dipublish, akan ada nantinya untuk State of Community. Ini adalah ritual tahunan yang dilakukan oleh top leader kita, ya kan, istilahnya kalau di MLM top leader ya. Kalau di sini kita CEO kita, kemungkinan besar Suba yang akan memberikan artikelnya tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya dan bagaimana kondisi komunitas pada saat ini. Linknya nanti mungkin akan ada pada pukul 10 nanti untuk yang meetup-nya USA, dan kita pasti akan sharing nantinya di Slack dan di sosial media Top Coder. Nanti akan apa? Tapi kalau nanti sudah diposting, silakan dicek tentang apa yang terjadi. Jadi kawan-kawan mengerti arah Top Coder ke depannya seperti apa. Yang pasti Top Coder menjamin bahwa mereka akan berfokus pada member-membernya. Jadi mereka tidak akan pernah beralih, dan mereka tetap pada intinya adalah challenge platform. Jadi mereka sangat-sangat ingin kembali lagi menggairahkan untuk kompetisi-kompetisi dan kontes-kontes yang ada di Top Coder, termasuk di design track dan lain sebagainya. Oke, saat ini linknya belum ada karena dia masih baru mau dipublish. Jadi pukul 10 nanti kemungkinan ada dan akan di-sharing. Apabila kawan-kawan berminat untuk mengetahui langsung, bisa bergabung di meetup-nya JC di USA jam 10 malam nanti. Selamat datang Mas Arifin, Mas Aimin Finit. Gabung dong videonya. Mas Arifin, kalau bisa gitu, kalau tidak bisa juga nggak apa-apa. Tapi selamat datang. Kita lagi membahas tentang State of Community. Jadi apabila ada kawan-kawan yang punya pertanyaan atau keraguan tentang bagaimana Top Coder akan bergerak ke depannya, akan dijawab di State of Community ini. Jadi linknya akan ada nanti jam 10 malam.
di global meetup kita di USA yang dibawa oleh JC, tapi nantinya juga pasti akan diposting di seluruh channel-channel yang dimiliki Top Coder, sosial medianya maupun blog dan lain sebagainya. Oke? Sebelum itu tadi kita udah ngebahas tentang apa, Mas Bang Arifin? Aku mungkin kita punya asuransi kesehatan yang disediakan sama Top Coder saat ini. Nah, asuransi kesehatannya itu nanti kerjasamanya dengan Safety Wings. Mereka adalah platform asuransi yang menyediakan untuk digital nomad. Jadi ini bisa dipakai di seluruh dunia. Mengenai cost dan segala macamnya itu bisa dilihat di discussion link yang aku sharing di chat. Nanti kalau memang ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali ya, Mas Bang Arifin. Oke. Selain dua hal penting yang ada yang barusan saya share tadi mengenai asuransi kesehatan dan state of community, kita juga masih ada untuk media pembelajaran Top Coder yang kita sebut dengan skill builder, yang sekarang sedang yang sedang populer saat ini, yang sedang banyak dicari adalah Top Coder Skill Builder Competition tentang teknologi MuleSoft. Nah, buat kawan-kawan yang berminat untuk belajar tentang MuleSoft development, itu bisa lihat linknya yang saya share saat ini di bagian chat section. Nah, itu nantinya akan seperti ini. Enaknya kalau di Top Coder ini, kita belajar sekaligus dibayar. Artinya, kalau kawan-kawan mengikuti ini dengan serius, dia punya 3 jenis problem, yang easy, yang medium, dan yang hard. Nah, yang easy, medium, hard, apabila diselesaikan, nantinya akan di judging sama mereka, dan kemudian akan kelihatan yang paling baik nantinya akan mendapatkan hadiah ini juara 1 sampai 10, dan dari juara 1 $750 hingga juara 10 $25. Oke, nah buat kawan-kawan yang berminat ini masih ada 15 hari lagi, masih cukup panjang. Aku rasa untuk belajar ini paling 3 hari 4 hari sebenarnya gitu kan, bagi yang sudah mengerti. Jadi silakan bergabung, langsung saja register di sini dan kemudian ikutin forumnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan tentang MuleSoft, kita punya expert di dalam challenge discussion di forum yang bisa ditanya-tanya. Jadi mumpung ada gurunya dan mumpung ada instruksi dan tutorialnya, silakan bergabung, dan mumpung lagi ada hadiah-hadiah yang dikasihnya di sini. Jadi silakan, leaderboard-nya bisa dilihat di sini nanti ya. Oke. Itu salah satu skill builder yang kita punya. Nah, ada skill builder lainnya. Kita punya skill builder yang kedua yang kita namakan untuk Lightning.js, untuk belajar tentang Lightning.js. Itu linknya ada di chat section yang akan saya share sekarang. Oke, itu bisa dilihat di sana. Nah, di sini kita masih ada waktu 6 hari lagi. Sama juga, mereka menyediakan, Top Coder menyediakan ada kontes yang easy, medium, dan hard. Ini semua harus diikutin. Ini easy nanti untuk setup Lightning.js di komputer kalian. Medium nanti untuk memakai API yang sederhana yang mereka punya, API. Hard ini nanti adalah API yang lebih advance lagi. Nah, ikutin semuanya, nantinya akan di-submit di kompetisi tadi, masing-masing kompetisi tadi, dan dari 3 kontes tersebut akan dipoinkan semuanya totalnya, dan yang memenangkan akan mendapatkan hadiah juara 1 sampai juara 10. Ini sangat menarik, kita kasih tutorialnya, kita kasih di challenge discussion, bisa dilihat juga mentornya gitu. Jadi bisa ditanya-tanya yang memang mengerti tentang Lightning.js, dan kemudian ada hadiahnya. Di mana lagi tempat yang menyediakan sarana pembelajaran secara lengkap, dilengkapi dengan mentor, dan juga ada hadiahnya. Jadi buat kawan-kawan yang berminat untuk belajar, silakan, karena ini sedang in sekali dan akan ada banyak posisi-posisi atau peluang-peluang untuk pekerjaan yang terkait dengan MuleSoft development dan Lightning.js ke depannya. Oke. Selamat datang Mas TJ, Mas Jackmania, Persija, apa kabar? Gabung di video, Mas? Ini. Sehat, Mas. Sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Lama benar nggak kelihatan. Sibuk ngabisin duit aja nih kayaknya nih ya. Nyilem. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aku lagi ngobrolin tentang apa nih? Skill builder nih, Mas. Nah, skill builder yang ini Top Coder. Tapi tadi di awal-awal tadi sebenarnya ada beberapa hal yang paling penting itu adalah Top Coder ada kerjasama dengan Safety Wing untuk menyediakan asuransi kesehatan buat member-member Top Coder. Nantinya tanggal 15 Maret itu akan ada webinarnya. Nah, jadi register langsung di link yang udah aku sharing di chat. Nah, kalau dan ada pertanyaan itu bisa ditanyakan di forum yang juga aku udah sharing di bagian chat section. Jadi
ini salah satu inisiatif yang dilakukan Topcoder untuk membantu member-membernya agar memiliki asuransi kesehatan yang bisa dipakai di seluruh dunia. Artinya bukan cuma untuk di Indonesia saja gitu. Nah, kalau berminat gitu. Tanggal 15 nanti ada pemaparannya dan di situ bisa ditanyakan atau di sini pun bisa langsung ditanyakan mengenai cost-nya, plan details-nya sama cara untuk sign up-nya. Oke, aku rasa itu yang bisa aku kasih dulu dan sekarang update yang berikutnya adalah Top Gigs this week gitu. Nah, di sini kita ada punya beberapa peluang pekerjaan remote working yang bisa diikutin kawan-kawan. Yang pertama itu adalah untuk civil developer. Ini di mana saja boleh, kompensasinya 820 hingga 1020 US per minggu, durasinya 12 minggu dengan waktu kerja 40 jam per minggu. Working hours UTC 4. Required skill-nya yang dibutuhkan adalah Civil, SFDC REST API, kemudian baca di sini. Kalau berminat silakan apply, dan kalau tidak punya kemampuan di civil developer tidak ada masalah, kawan-kawan bisa dapatkan duit juga dari sini dengan mereferral gig tersebut kepada kawan-kawan kalian yang mengetahui tentang ini. Nah, apabila diterima, kawan-kawan akan mendapatkan $500 untuk satu gigs gitu istilahnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Sorry Bang, tadi baru siap sholat. Sorry. Alhamdulillah, mantap sekali. Ganteng Assalamualaikum. kali, ya kan? Oke. Halo Mas Jack, Mas Benny, ada si Nando, Brian Binar lagi nih. Gini lah, kayak gini kan agak mantep ya kan. Masa tiap hari aku ngomong sendirian aja di sini ya kan. Nah, macem lagi, lama-lama buka stand up komedi aku kayak gini. Sendirian aja pula ya kan. Nah. Oke, aku lanjut dulu bentar ya. Ini simple developer buat kawan-kawan yang berminat. Ya, tapi selain itu kita juga punya beberapa yang lain. Ini Ruby developer. Indonesia banyak nih yang jago Ruby nih. Lokasinya bisa di mana saja, 1.250 hingga 1.650 US dollar per minggu. Artinya satu bulan bisa hampir 8.000, hampir 8.000 US dollar. Durasinya 26 minggu. Waktu kerjanya 40 jam per minggu dan waktunya itu CET, UTC satu. Lihat di time zone converter kalian ini jam berapa kerjanya. Yang dibutuhkan adalah yang memiliki pengetahuan tentang Docker, Ruby, Kubernetes, PostgreSQL, dan Ruby on Rails. Aku rasa sangat straightforward sekali dan aku rasa banyak sekali orang-orang kita yang jago yang ini. Baca requirement-nya, kemudian apply to this job apabila kawan-kawan punya kemampuan tersebut. Kalau tidak punya, referral ke kawan-kawan yang memiliki kemampuan tersebut dan dapatkan $500. Oke. Selanjutnya adalah Java Solution Architect. Ini juga kita terkenal nih. Masa kita punya Pulau Jawa nggak ada yang pandai Jawa gitu ya, nggak pandai Java gitu ya kan nggak cocok gitu ya kan. Nah, jadi buat kawan-kawan yang pandai bahasa Java dan punya kemampuan solution arsiteknya, silakan register. Ini juga any location di mana saja bisa bekerja. Waktunya 24 minggu dengan kompensasi 1.250 hingga 1.650 USD per minggu. Nah, waktu kerjanya seperti biasa 40 jam dan yang ini waktu kerjanya IST. Required skill-nya Java, AWS, Azure Reaction Data Integration, API, dan Jenkins. Baca requirement di sini, kemudian apply. Oke, next gig, Postgres Developer. Ini juga ini location, PostgreSQL dan MySQL. Apabila kawan-kawan punya kemampuan untuk database, silakan apply. Ini pun duitnya lumayan. 1.250 sampai 1.150. Itu duit itu. Lumayan banyak sekali itu. Berapa? 20 jutaan. Lebih per minggu. Bayangkan sebulan. Wah, bisa beli Fortuner kan. Itu waktu kerjanya 26 minggu, waktu kerjanya 40 jam per minggu dengan BST, UTC 1. Baca requirement-nya di sini dan apply. Apabila tidak punya kemampuan, tidak masalah, refer ke kawan-kawan yang jago PostgreSQL. Kalau mereka dapat kalian bisa dapat $500. Pakai link yang ada di sini. Ya, oke. Nah, yang berikutnya adalah MuleSoft Architect. Seperti saya bilang tadi, masih ada skill builder-nya, sudah dicari ternyata. Kompensasinya $820 hingga $1.020 per minggu, di mana saja waktu kerja 20 minggu, 40 jam per minggu, dan UTC 5 untuk jam kerjanya. Request skill-nya cuma MuleSoft. Jadi apabila kawan-kawan berminat, masuk ke sini, belajar, habisin semuanya, ya kan, dapetin duitnya, baru apply ke ke sini, MuleSoft Architect-nya. Ya kan? Cocok nih ya. Jadi silakan apply. Oke. Nah, itu tadi adalah top gigs, tapi kita punya gigs lainnya. Itu bisa dilihat di halaman topcoder.com/gigs. Coba aku share gigs yang lain yang ada yang tadi barusan aku bilang.
MuleSoft Architect itu sampai di sini nih semua linknya. Kemudian Top Coder Gigs page itu ada di sini. Silakan dilihat. Oke, aku udah pilihkan beberapa gigs yang aku rasa kawan-kawan member-member Indonesia pasti akan sangat berminat sekali. Salah satunya yang pertama adalah untuk desain arsitek. Ini bisa di any location, apply, dan duitnya itu 1.250 hingga 1.650 USD per minggu. Waktu durasinya 26 minggu dan waktu kerjanya 40 jam per minggu. Working hours-nya di EST, UTC 5. Yang dibutuhkan kemampuannya user experience, service cloud, InVision, dan Sketch. Silakan baca, kemudian apply to this job. Seperti biasa, kalau tidak punya kemampuan sini tidak masalah. Refer gigs-nya ke kawan yang jago-jago desain dan dapatkan $500. Oke, desain arsitek itu masih terbuka. Aku akan share link-nya untuk kawan-kawan bisa daftar di chat section. Oke, itu desain arsitek. Yang kedua untuk desain adalah UI designer. Ada juga any location, dan ini duitnya lumayan, 1.250 hingga 1.650 per minggu, cuma 12 minggu, durasinya 40 jam per minggu dengan waktu IST. Kemampuan yang dicari adalah yang pandai pakai Sketch, pandai pakai Zeppelin, pandai pakai Adobe CC, dan OTT. Ini sangat straightforward sekali. Silakan baca kualifikasinya di sini, kemudian apply. Ini masih terbuka dan semua bisa apa? Semua bisa mendaftar. Aku akan share lagi di sini di bagian chat section. Dan yang masih dibuka sekarang ini, gigs-nya ini sangat menarik sekali aku rasa gitu. Graphic Design Expert untuk NASA. Ini any location, kompensasinya 620 hingga 820 US per minggu. Durasinya 20 minggu, waktu kerjanya hanya 20 jam. Dan working hours-nya CST. Makanya agak lebih murah daripada yang beberapa gigs yang saya bilang tadi, karena waktu kerjanya hanya 20 jam, tidak 40 jam. Jadi separuh dari situ. Nah, ini yang dibutuhkan kemampuan untuk menggunakan Adobe Creative Suite, Digital Media Tools, Microsoft Office Suite, Miro, dan Mural. Aku rasa ini sangat-sangat sederhana sekali untuk cara apanya. Silakan baca requirement-nya dan apply. Di sini kompensasinya 620 hingga 820 dan bekerja untuk NASA. Bayangkan, enak banget kan kalau kita bisa masukkan itu sebagai portofolio bahwa kita pernah bekerja untuk NASA. Jangan bilang jadi apa gitu ya kan, tapi kan orang mikir NASA udah langsung jadi engineer-nya. Gue gini-gini udah pernah kerja buat NASA men ya kan, lu emang mau kerja buat apa ya kan? Orang mah jadi apa ya? Jadi graphic design. Oke. Nah, untuk yang terakhir gigs yang aku apakan itu ada database designer. Ini bukan desain ya, tapi database yang karena kita banyak menggunakan SQLDB. Nah, SQLDB-nya itu silakan apply kalau memang ada kawan-kawan yang punya kemampuan di database. Orang Indonesia biasanya tuh kalau apalagi orang-orang yang bagian ilmu komputer atau bagian-bagian komputer pasti tahu tentang desain database. Bila memang punya pengalaman silakan apply. Dan ini waktu kerjanya IST sangat menarik karena ini hanya 1,5 jam di depan kita. Kalau sekarang kita pukul 6 berarti mereka pukul berapa tuh? Pukul 5, pukul setengah 4. Nah, jadi pukul setengah 4 atau setengah 5? Setengah 5, setengah 6. Ya, pukul setengah 5 rupanya. Cuma 1,5 jam bedanya dari kita. Jadi kalau kita mengapply di sini waktu kerjanya hampir sama dengan kalau kita kerja pagi sampai sore gitu istilahnya. Jadi sangat lebih menarik gitu kalau dibandingkan yang lain tadi kerjaannya kemungkinan besar malam hari gitu istilahnya. Di sini any location 820 hingga 1.020 dolar per minggu, waktu kerjanya 16 minggu, untuk kerjanya itu 40 jam per minggu dan working hours-nya IST. Requirement-nya ada di sini, mandatory skill, SQL Server, PostgreSQL, Anda database design skill experience. Silakan bergabung, apply, dan kalau tidak punya kemampuan, referral dan dapatkan $500. Oke, that's it from Top Gigs. Dan yang terakhir adalah event-event yang akan terjadi pada bulan Februari dan Maret nanti. Tanggal 9-16 ini kita ada marathon match yang ke-133 pada jam 1 UTC 5. Ini sedang berjalan saat ini. Ini adalah marathon match kita yang ke-133 di Top Coder. Apabila kawan-kawan punya kemampuan untuk competitive programming, bisa bergabung di sini. Mencari solusi yang terbaik dalam waktu yang disediakan. Untuk tanggal 19 Februari nanti kita ada SRM 824 pukul 12. Ini juga sama, competitive programming, data science yang bisa diikutin kawan-kawan. Nantinya ada problem-problem yang menarik yang bisa di-solve di sana. Silakan berkompetisi dengan coder-coder terbaik yang ada di dunia. Mereka ada yang udah kerja di Google, ada yang di Tesla, dan lain sebagainya. Kemudian tanggal 24 nanti, salah satu desainer dari Indonesia dan juga merupakan MVP kita di Top Coder akan melakukan AMA, sesi AMA, Ask Me Anything. Silakan tanya Yoki
Nama desainernya Yoki, dan dia akan menjabarkan ataupun memaparkan apapun yang hendak kalian tanyakan. Bagaimana caranya dia bisa menjadi seorang MVP, menjadi seorang yang luar biasa ya, hampir setiap TCO yang ada diikutin dia sebagai final, sampai vakum beberapa tahun belakangan ini karena punya beberapa studi desain yang sedang dikelola dirinya. Itu tanggal 24 Februari nanti jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan ini akan dipandu oleh salah satu admin kita namanya Maestro. Tanggal 25 Februarinya besoknya kita akan ada Hangout Friday yang keempat jam 7, ini pun akan dipandu oleh Maestro. Ini hanya sekedar santai-santai gaming-gaming dan dapatkan hadiah-hadiah menarik yang seperti kaos, mungkin sedikit uang cash $25-50 dan lain sebagainya. Tanggal 4 nanti kita ada RDM yang kelima. RDM ini adalah campuran kompetitif programming dengan kemampuan development. Jadi harus ada problem solving juga di sana, bukan hanya membuat sebuah software. Itu akan dilakukan tanggal 4 Maret pukul 7 UTC 5. Silakan bergabung kalau kawan-kawan punya kemampuan development dan ingin mencoba hal baru di bidang software. Tanggal 9 kita punya SRM yang 825 jam 11. Jadi kalau tanggal 19 kita punya yang 824, tanggal 9 Maret nanti kita 825. Competitive programming adalah salah satu bidang track yang sedang digencar-gencarkan oleh top coder agar lebih banyak orang yang tertarik bergabung sehingga lebih menarik komunitasnya. Itu tanggal 19 dan tanggal 9 nanti. Silakan bergabung buat yang berminat. Tanggal 15 kita ada health benefit for top coder member through Safety Wings jam 11 waktu Indonesia, bagian barat malam, ataupun jam 11 siang waktu Amerika, UTC 5. Oke? Update-update kita hanya sampai di situ saja. Nah, buat kawan-kawan silakan kalau ada pertanyaan yang ingin bertanya tentang materi yang barusan atau update-update yang saya baru jabarkan tadi. Oke, Mas Beni, ada pertanyaan Mas Beni? Minta tips aja Bang. Tips apa itu? Gimana untuk submit gigs gitu. Kalau kira-kira kita mau submit gigs, apa yang perlu kita siapin gitu? CV atau pengalaman belajar aja. Kalau untuk spesifik gigs yang terkait sama hal teknis, ya kan? Cory, itu kan ada yang namanya Cory Witchcraft. Dia bisa dihubungi di geekwork@topcoder.com dan kita bisa tanya sama dia. Dia biasanya itu ngasih panduan nantinya untuk membantu kita untuk ngedapatin gigs. Jadi kalau memang kita punya skillnya, dia akan bantu untuk ngecek portofolio yang ditampilkan oleh Mas Beni, kemudian cara membuat CV dan resume yang akan menarik buat klien. Jadi dia lebih tahu. Aku apalah ya, Geekwork, bentar ya. Kalau tidak salah geekwork@topcoder.com. Ini dia. Bisa langsung hubungi dia aja, Mas. Di situ dia akan apa? Kalau aku pribadi, yang aku biasanya buat adalah portofolio yang relevan dengan yang diminta mereka. Saat mereka minta untuk kemampuan pakai sketch, ya aku kasih hasil desain yang pakai sketch gitu. Walaupun aku ada beberapa hal yang lebih bagus lagi, tapi karena itu pakai pakai yang lain, ya aku nggak kasih gitu istilahnya. Nah, kalau yang customer assistant, pengalaman aku sebagai copilot itu yang aku kasihkan. Kalau sebagai sebagai community manager adalah pengalaman mengelola komunitas selama ini yang aku lakukan. Jadi sebenarnya sih lebih ke relevansi kompetensi kita untuk bisa mengerjakan tugas yang mereka mau gitu. Nah, aku rasa itu aja sih untuk bisa diapakan. Selanjutnya ya bagaimana pada saat kita interview dan ada kemungkinan besar ada testing yang mereka lakukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi untuk lebih lengkapnya dan agar terbantu, jadi bisa di-update dan di-follow up terus sama tim Geekwork, silakan hubungi email yang saya sharing di chat section. Nantinya akan dibantu sama nama community manajernya, Cory Witchcraft.
Oke, Mas Benny. Oke Bang, makasih Bang Fajar. Ya, Bang Benny lagi di San Francisco atau lagi di Palembang ini? Di Batam. Background aja, background. Background nih. Oke. Ah, Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Referral, Bang. Hah? Terkait referral gig itu Ya. kan kalau kita misalkan share contohnya di LinkedIn, itu yang tampil dia akan gambar ini, Bang, gambar apa ya? Gambar orang-orang top coder lah, si Maestro, Darake itu. Jadi kurang menarik kan? Kalau misalnya kita buat sendiri lah, kayak banner gitu kan. Terus kita tampilkan beberapa info singkat. Terus kita buat link yang nge-link ke referral kita, itu boleh nggak? Boleh. Ya, kayak mana tekniknya itu terserah. Yang penting kan gigs-nya itu yang ditampilkan pada akhirnya kan. Iya, artinya kayak kita ada buat sendiri grafik apa banner gitu, banner Nggak ada masalah tentang hal tersebut. ya? Nggak ada masalah gitu. Justru malah bagus gitu. Effortnya kan lebih, jadi kemungkinan besar orang yang lebih memang memiliki kompetensi tersebut akan lebih tertarik kan untuk bergabung kan. Dan aku sebenarnya udah pernah bilang juga sama mereka kalau bisa ya ganti-ganti kayak apanya gitu. Bosen juga. Cuma ya bagus banget itu idenya tuh dan menarik. Nah, aku mungkin nanti aku curi lah ide kau Pin untuk bikin kayak Ya, gitu. sebenarnya aku udah ada lihat juga salah satu member top coder juga sih. Aku lupa siapa namanya. Dia ya salah satu member juga. Aku udah pernah lihat di LinkedIn gitu, dia udah buat gitu. Mau memastikan, terus ya kalau mungkin nanti ada kesempatan mau coba aja. Nggak ada masalah. Silakan kalau pengen bikin bannernya sendiri nggak ada masalah gitu. Nantinya ya itu kan pada intinya kan mereka tetap harus ngebuka halaman gig-nya. Di situ kan requirement-nya ada semua. Dan yang itu kan hanya sebagai istilahnya apa ya, untuk marketing promotion-nya aja kan, supaya orang mau ngeklik itu kan. Ya nggak ada masalah itu. Malah bagus gitu. Dengan kayak gitu orang-orang lebih tertarik untuk bergabung. Karena gigs-nya ini kalau aku nggak salah ada banyak sekali sebenarnya, cuma nggak ditampilkan mereka semua karena satu dan lain hal gitu, mengisi yang masih kosong saat ini belum ketemu orang-orangnya, atau karena ya apa namanya ada masih belum selesai untuk administrasinya ya. Jadi kemungkinan seperti itu, ada kurang lebih 200-300 gig lagi yang masih belum diposting mereka, dan masih dari perusahaan induk juga masih lebih banyak lagi yang belum di share mereka. Jadi ini masih tahap awal, masih akan terus berproses di sini untuk gigs itu. Jadi silakan apply, silakan cari orang yang memang mau apa. Tapi mungkin yang perlu diketahui adalah referral itu hanya berlaku satu kali untuk satu gigs itu. Jadi kalau satu orang itu udah dapat gigsnya dan kemudian nantinya diperpanjang sama perusahaan itu, kawan-kawan nggak dapat referralnya lagi gitu istilahnya. Karena dia sudah ternyangkut di situ gitu istilahnya. Oke. Jadi cuma satu per satu gigs gitu. Jadi $500 dapat, selesai. Putus gitu istilahnya. Jadi cuma segitu saja. Kecuali nanti gigs itu diposting kembali, silakan dipromosikan, ada yang ngambil lagi ya dapat lagi gitu istilahnya. Oke. Terus nambahin dikit aja Bang mengenai yang tadi gigwork itu. Jadi gigwork itu sebenarnya kalau aku boleh nambahin saran, ini segera secepatnya kita apply, karena kayak aku kemarin pengalaman terakhir itu, misalkan aku apply nih, terus abang apply, ya, terus aku yang interview duluan, dan mereka suka sama aku, abang nggak bakal di interview lagi, jadi siapa yang cepat dia yang dapat gitu kalau. Yap, betul sekali itu. Karena ya apapun ceritanya, kenapa mereka posting di sini adalah mereka mencari orang yang bisa mengerjakan itu dan dalam waktu yang singkat gitu istilahnya. Jadi ya kalau udah ada yang jumpa, ya dia lah yang diambil gitu, mana peduli mau siapa yang apply duluan dan segala macam kan. Ya, artinya mereka nggak bakal interview semua aplikan. Nah itu dia. Ya betul. Pada intinya adalah kalau sudah apply dan dapat interview schedule-nya, lakukan secepat mungkin. Nah, karena dia tidak akan menunggu. Kalau ada orang lain yang mereka udah lakukan interview dan mereka cocok, mereka akan close gigs-nya gitu. Memang seperti itu sifatnya. Jadi siapa cepat dia yang dapat. Oke. Kecuali ada beberapa posisi yang dicari gitu. Nah, mungkin akan agak lama. Tapi saat ini aku rasa kebanyakan gigs-nya tersebut itu nyarinya perorangan gitu istilahnya. Jadi satu gig satu orang. Kecuali kemarin ada
kayak untuk development Copilot itu memang banyak. Ada kemudian kemarin ada customer assistant juga itu nyarinya 2 orang. Ada untuk community manager kemarin untuk Coder sendiri ada lebih dari 3 orang yang dicari. Jadi ya tergantung berapa mereka tidak mengatakan kuantitas posisi berapa banyak yang dibutuhkan. Tapi kalau memang lebih dari 1 ya gigs-nya pasti akan dibuka terus gitu sampai mendapatkan sesuai dengan kuota yang mereka butuhkan. Tapi benar, siapa cepat dia dapat. Jadi kalau ngelihat tertarik dan memang punya kompetisi, bikin resumenya dan apply. Nah, biar segera mungkin dihubungi sama tim Geekwork Top Coder. Makasih Bin, itu feedback dan saran yang sangat baik sekali. Ya, sama-sama Bang. Oke, aku penasaran sama Mas Jack ini. Ini Mas Jack ini lagi fokus NFT nih kalau katanya bilang si Arifin. Untuk Yogi ya. Lagi NFT Mas? Ghazali. Ghazali. jadi luar biasa ya kan. Dapat 1 M men ya kan. Nah, foto selfie dapat 1 M. Luar biasa, tradingnya udah lebih dari berapa puluh miliar ya kan. Memang nggak semua dia dapat, tapi 1 M lebih ya kan. Oh, luar biasa. Ya, pengen insight Abang juga lah mengenai NFT kalau boleh. NFT itu jangan di sini lah. Ini transformasi foto rambut Bang dari meninggalkan dunia hitam. Ah? Kalau NFT enak, memang lagi in banget tuh sekarang tuh. Sebenarnya Top Coder pun kemarin udah hampir ngebuat NFT pakai yang apa itu kan, yang desain man itu kan, trading card-nya ya. Cuma nggak jadi. Buka ke sana fokusnya. Luar biasa. Oke, ini pukul jam berapa? Ada pertanyaan lagi kawan-kawan? Ada yang ingin dibahas lagi? Kalau untuk kontes yang kemarin ada pertanyaan nggak mengenai yang self service itu gitu, yang kan kita ada yang udah lakukan walkie dogie itu. Jadi itu lagi sebenarnya saat ini lagi digencarkan. Ada beberapa, aku yakin kontes yang bakal launching melalui fitur itu. Tapi semua itu masih on proses, artinya mungkin pada saat berjalan akan ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan perkiraan kawan-kawan. Nah, jadi silakan kalau ada yang tidak sesuai bisa sampaikan ke forum atau bisa sampaikan, maksudnya bukan forum kontes ya, tapi forum diskusi kita di Discord atau di Slack atau kirim email ke admin atau ke support. Jadi self service-nya itu bakal terus dievolusi, diubah terus sesuai dengan agar kena ke customer, agar kena juga ke member komunitas. Oke. Mungkin itu yang bisa aku sharing. SME, ya kemungkinan besar bakal seperti itu sih nantinya tuh. Tapi aku tidak bisa bicara banyak karena masih berkembang. Aku belum tahu lebih pasti lagi seperti apa. Tapi yang pasti yang mereka diskusikan sejauh ini adalah platform ini akan terus dikembangkan. Ini masih baru sekali di Top Coder, lagi dicoba. Dan nantinya akan terus dikembangkan hingga bisa kena ke semua pihak, baik itu customer, baik itu ke member. Jadi kurang lebih seperti itu. Member tidak akan ada terlalu banyak perubahan, artinya yang akan terjadi adalah mungkin pipeline kita akan bertambah banyak di luar kontes-kontes reguler yang kita punya. Jadi ada service itu yang masuk, memang hadiahnya lebih rendah, tapi juga requirement-nya juga sangat sedikit sekali. Jadi akan tetap menarik menurutku. Kalau ada pertanyaan lagi silakan kawan-kawan. Mas Arif. Teman-teman desainer yang nge-geek siapa Bang? Desainer yang nge-geek sekarang? Stuck. Peripiki. Kalau dari Indonesia? Bang Ipin. Hah? Bang Arifin juga enggak? Arifin belum. Belum Mas. Udah beberapa kali apply dan sudah interview, tapi mereka ngeri nengok tarifnya Arifin. Ya, bukan. Jadi yang terakhir aku apply, aku telat 1 aplikan. Jadi sudah diterima aplikan yang di depan aku gitu.
Jadi Oh. mereka nggak mau interview lagi yang berikutnya. Makanya tadi aku bilang harus cepatnya. Kayak F2F juga nih konsepnya. First to finish juga ya kan, ini first to fly gitu ya kan. People, first in, first out. First in first out gitu ya. Ya memang apa namanya, kita belum banyak yang paling yang baru satu-satunya kayaknya dari Indonesia baru Mas Jack lah yang kemarin itu sama salah satu perusahaan di Australia itu Mas. Iya itu, tapi kan bukan apply itu di. Iya, yang itu TAS itu sifatnya. Tapi ya EKE-nya kan sekarang gig work-nya seperti itu. Kalau apply aku rasa saat ini masih dipegang sama kawan-kawan yang dari luar negeri, Ayam Tong, kemudian Ayam Tong juga belum pernah sih sebenarnya sih, TAS aja dia sih, belum pernah apply gitu, langsung ditawarin kemarin aja gitu. Peripiki juga ada, TAS juga sih aku yakin. Yang stuck lah paling banyak, yang paling banyak ngambil gitu, sama Shakespeare kalau aku nggak salah. Ya, mereka lah yang paling banyak mengambil di sana gitu, di bagian gig sana. Jadi ya apply saja gitu. Aku yakin ya pada intinya gig work itu kan bertambah terus nggak. Ada yang menarik adalah saat kita sudah dapat gig work, selama kita aktif di gig work tersebut kita nggak akan bisa apply lagi gitu. Nah contohnya nih ya, coba aku kan lagi ada gig work nih dan aku mau apply gitu to this job gitu istilahnya. Dia ada one gig limit katanya ya kan, karena aku sudah aktif di sini, aku nggak bisa apply lagi. Jadi nggak bisa lagi sekarang satu desainer nge-apply ke beberapa jenis gig gitu. Jadinya harus satu gig satu orang. Jadi akan tercipta yang diharapkan adalah tercipta apa namanya sama rata, saling berbagi di sini gitu. Loh, manajer itu gig work, Bang. Apa? Role manager itu gig work tuh. Iya. Community manager itu roles-nya gig work di sini gitu ya. Nggak bisa jadinya kan. Jadi selama ada di sini aku nggak bisa apply gitu istilahnya. Nah, tapi seumur hidup ya? enggak, itu pun ada waktunya. Kalau seumur hidup alhamdulillah. Nggak ada, 26 minggu kalau nggak salah kemarin itu apanya. Tapi tentu saja namanya gig work ini kan sampai mereka butuh gitu istilahnya. Kalau udah 26 minggu dan ternyata mereka masih butuh ya kemungkinan besar diperpanjang kalau performaku bagus. Sama juga kayak di apa namanya? Kayak di gig work yang lainnya. Di sini mungkin dibilang untuk yang desain arsitek gitu istilahnya cuma 26 minggu di sini. Tapi kalau bagus ya mereka pasti akan ya udah lanjut aja gitu istilahnya. Mungkin diperpanjang 26 minggu ke depannya dan lain sebagainya gitu. Sama juga kayak untuk UI designer dan graphic design expert NASA ini. Waktunya 20 minggu. Kalau mereka punya proyekan lain, kenapa harus pakai yang baru lagi gitu? Kalau yang ini ternyata performanya bagus gitu istilahnya kan. Jadi lebih bagus ya pakai yang ini. Atau mungkin ditambah waktunya dan ditambah durasinya jadi permanen. Kita nggak pernah tahu gitu. Nah, karena ada beberapa yang aku tahu yang di bagian developer setelah dari sini mereka langsung direkrut di sana gitu. Jadi ya seperti itu. Tentunya dengan berbagai macam apa ya, berbagai macam kompleksitasnya ya. Karena kalau kerja di sini kan kita nggak perlu ngurus visa, kita nggak perlu apa segala macam. Kita cuma apply di platform dan kalau sudah masuk nantinya mereka akan ya urusannya itu ke top coder untuk payroll-nya dan lain sebagainya gitu. Karena itu yang agak kompleks di perusahaan luar sana untuk merekrut remote working ini kan. Jadi ini adalah platform yang bisa kita pakai yang bebas juga pajaknya sih aku rasa ya karena kita dibayar pakai PACT kita seperti biasa. Kalau mau bayar pajak ya paling pajak di Indonesia dan di negara masing-masing gitu istilahnya. Gitu deh. Itu ada hitungan per jam itu hitungnya gimana Bang? 40 per jam per minggu, 20 minggu per jam gitu. Nah, ini yang enak nih gitu istilahnya. Nah, satu, kalau di platform yang lain ya kan di platform tetangga yang kerja ke atas ya kan. Nah, kerja ke atas itu kan ada kan ya kan. Nah. Aduh, disensor ini nanti. Di sana kan pakai tracker. Kalau di kita nggak pakai seperti itu. Tidak yang setahu aku ya gitu, yang beberapa yang aku pernah mereka tidak pernah pakai tracker. Jadi yang mereka ketahuin adalah mereka diskusi dulu sama penyedia kerjanya, sama vendor sama perusahaan tersebut, waktu kerjanya kapan saja gitu. Misalkan dari pukul ini kan 20 jam per minggu.
artinya kan 4 jam per hari ya, gitu ya kan. Nanti mereka tuh tentukan tuh apakah mau kerjanya itu sesuai dengan jam kerjanya orang di sana, atau kita bisa kerja sesuai dengan deadline yang dikasih saja gitu istilahnya, dibikin estimasinya. Setiap minggu nantinya ada survei yang dikirim sama top coder yang menanyakan produktivitas yang kita lakukan selama minggu itu. Apakah kita kerjanya itu melebihi yang diminta gitu istilahnya. Jadi apa namanya kerjaan itu dikasih harusnya nggak bisa 4 jam 20 jam per minggu nih. Kalau untuk kerja kayak gini butuhnya itu 40 jam. Nantinya itu kan diambil sama mereka dan akan dipush ke perusahaannya untuk ngasih waktu kerja yang lebih panjang. Otomatis kompensasinya pasti akan berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi yang itu yang kita pakai sekarang, kita pakai survei. Jadi tanya apakah melebihi, apakah kurang, apakah sesuai gitu istilahnya. Ya kalau kan nggak mungkin bikin kurang ya gitu istilahnya kan. Kalau kurang juga. Jadi pasti bikinnya sesuai atau kebanyakan. Ya gitulah. Tapi kita nggak pakai tracker karena top coder lebih suka dengan produktivitas yang sesuai dengan waktu kerja kita, fleksibilitasnya gitu istilahnya. Jadi ya tergantung apanya. Waktu kerja itu ditentukan dengan kesepakatan bersama perusahaan yang ada di yang menyediakan peluang ini gitu. Oke? Jadi 20 jam, 40 jam itu fleksibel. Jadi bisa ditanyakan ke mereka pada saat interview ataupun pada saat sudah diterima waktu kerjanya seperti apa, dan kemudian bagaimana cara delivery untuk kerja kita seperti apa gitu. Nantinya tentu bisa kalau memang merasa itu terlalu apa istilahnya ya terlalu tinggi untuk jenis pekerjaannya, waktunya kurang, ya tinggal diminta untuk tambahannya. Hubungin aja geekwork@topcoder.com, bilang bahwa untuk pekerjaan seperti ini harusnya punya kompensasi yang lebih besar dengan waktu kerja yang lebih banyak gitu istilahnya. Tapi sejauh ini sih kayak aku Copilot dan juga sebagai community manager, waktu kerja aku cukup tidak berlebih tidak apa, dan aku memang cuma sediakan beberapa jam waktuku untuk melakukan pekerjaan Geekwork ini. Ya, itu yang bisa aku sharing untuk saat ini. Oke, thank you Bang. Kemarin waktu di Australia juga kebetulan kan waktunya beda selisih 1 jam doang, jadi Mana ya mirip Australia bedanya cuma 1 jam. Ya, dia diper jadi 1 jam. Iya. Oh, oke. Ya mirip 9 to 5, terus kalau misalnya kita ada kendala kita ngomong juga mereka enak sih. Enak gajinya ya, Mas? Ya intinya komunikasi. Iya, Bang. Ya alhamdulillah. Kalau apa, dan aku senang sih karena itu dari kontesku tadi kan. Iya benar. Nggak tahu lanjutannya gimana itu. Lanjutannya adalah developnya kayaknya developmentnya kurang ini ya. Gimana? Karena iya developmentnya apa namanya di situ kayaknya lagi stuck mereka gitu, lagi coba disolusikan karena ya mau ngincar project lain kalau yang project sebelumnya belum selesai ya susah juga ya kan. Jadi ya masih menyelesaikan itulah gitu kemungkinan besar. Karena agak susah sih sebenarnya yang harus dikerjakan itu bukannya gampang juga untuk ngebuat kayak gitu. gitu. Terutama kalau kerja remote ini akan ada lebih banyak tantangannya, bukan berarti tidak bisa ya gitu, tapi tantangannya dan apanya lebih ya berbeda lah dengan kalau kita kerja onsite kan. Ya mungkin aku bisa bikin sharing session kali ya Mas, minggu depan Mas, kita Mas, untuk bicara tentang pengalaman Mas Jack jadi Geekwork. Udah tadi diwakilin itu sama aja udah. Enggak lah, beda lah. Kalau aku kan kerjanya kan buat apa? Buat cuap-cuap gitu istilahnya. Biar kawan-kawan pada ngerti semua kayak mana sih Geekwork ini gitu. Mungkin mereka punya skill-nya gitu. Mereka punya skill, mereka punya bahasa Inggrisnya bagus, tapi mereka bingung. Ini kerja remote ini kayak mana ya? Kayak mana trackingnya? Kayak Mas Benny tadi nanya, kayak mana tracker waktunya itu dan segala macamnya gitu. Ya kan? Gimana Mas? Gimana? Biar aku setup ini. Oke lah Mas Jack. Nggak ada ininya. Hah? Udah dijelaskan tadi semua udah sama itu.
Enggak, nanti aku siapin pertanyaannya deh gitu. Jadi nanti di Mas Jack itu udah bisa nyiapin jawabannya gitu, gimana? Gitu ya. Jadi nggak langsung Mas Jack dapat berapa nih di Geekbox kemarin? Nggak banyak Mas, 2 miliar gitu. Takut sama Dirjen Pajak misalkan kita apa? Kita hilangkan ya kan. Takutnya nanti di Dirjen Pajak di YouTube Top Coder muncul pula ya kan. Kata ya kan. Mas Rubianto katanya. Ganteng. Ganteng. Oke, Mas, aku setup ya nanti ya. Biar makin rame gitu. Oke? Ya, boleh deh. Asik. Mantap. Gitulah ya kan. Nah, dengan kayak gini kan makin banyak yang ikut. Masa berapa minggu ini aku cuma sendirian aja ya kan. Bosen juga gitu ya. Kayak gini kan sedap. Aku lihat Mas apa ada masuk tadi, Mas Medi. Assalamualaikum. Apa kabar, Bang Medi? Waalaikumsalam Om. Apa Alhamdulillah. kabar? Sehat, Bang? Sehat-sehat jambu lah. Ya, udah lama nggak bergabung nih. Pengen sekali lihat perkembangan Top Coder. Abang kan jago ilustrasi tuh, pernah bikin komik juga. Mungkin bisa ikut kontes kita yang ini. Top Coder Mascot Design Challenge. Oh iya, Kita mau butuh untuk maskot buat Discord-nya Top Coder. Ini Discord-nya. Abang lihat di bagian chat bagian tanggal berapa? Sampai tanggal berapa itu? Untuk ronde 1 masih 3 hari lagi. 2 hari 22 jam lagi gitu. Jadi kalau masuk itu ronde 1. Itu ronde 1. Ronde 1 yang kemudian nanti ada ronde 2-nya. Jadi untuk ronde 1-nya itu sampai tanggal 17 jam 6 sore waktu Indonesia Barat, dan ronde 2-nya itu tanggal 20 Februari jam 6:30 malam. Jadi kalau lihat ini. Di linknya udah ada ya linknya? Linknya aku share lagi, tenang aja. Kalau untuk Mas Bang Ben, untuk Bang Bedi, apa yang nggak bisa ya kan? Nah, itu dia tuh linknya. Nah. Awas nama Top Coder ini. Awas kalau nggak sampai. Oke, thank you. Bang Medi ini salah satu senior di Kota Medan ini. Nah, senior. Desainer, ilustrator, dan komikus juga sebenarnya gitu. Bahkan juga musisi. Lengkap sudah kreatifnya. Makin ganteng Om ya. Oke, Mas Arif hati-hati di jalan. Aku pikir siapa lah, rupanya pakai nama istri Ina Dewi ya. Astagfirullah ya kan. Rupanya Mas Arif ya kan. Oke, Mas, hati-hati di jalan ya. Oke, Mas Arif pamit tapi pakai namanya Ina Dewi. Kayak akun istri. Oke lah. Ada lagi yang mau kita bahas di sini kayak mana dengan kawan-kawan yang lain, Mas, apalah Bang Ben lah, Bang Benny lah, mungkin sharing-sharing main di development tentang apa Power BI nanti. Habis Mas Jack nanti aku mintain ya untuk ngisi juga ya. Intinya masih cetek Bang. Cetek juara terus. Apaan? Dikit yang ikut, makanya bisa. Ya nggak masalah. Apa namanya? Udah paten itu. Jadi aku minta tolong lah diisi ya nanti ya. Boleh. Pakai bahasa Indonesia kok kita ngomongnya di sini, nggak pakai bahasa yang lain gitu ya kan. Siap. Oke, berarti 2 nih ya. Aku ada Mas Jack yang nanti sharing tentang kayak mana Geekbox. Aku punya Mas Benny nanti yang bakal ngasih tahu seluk-beluk tentang Power BI. Jadi dengan kayak gitu kawan-kawan mungkin nanti kalau yang desainer bisa lebih tahu limitasi dan kemampuannya Power BI itu sampai mana gitu. Jadi pada saat di review di desain itu nanti bisa ini masuk akal atau enggak. Karena kalau di kontes Power BI DRB-nya itu 3. 2 orang yang desain desain review board, 1 orang itu technical. Ada 1 orang yang biasanya dimasukkan yang memang mengerti tentang Power BI ataupun teknologi tertentu yang nanti ngasih tahu desain kayak gini nggak bisa nih dibuat di Power BI. Kalaupun bisa, bentuknya yang seperti ini nih bisanya gitu istilahnya. Kalau mau buat yang hampir mirip seperti itu gitu, dengan kayak gitu jadi bisa
lebih banyak bertambah wawasannya. Karena aku jujur aja baca dokumentasi Power BI, mataku teleng. Mataku teleng ya kan ya. Lebih bagus langsung dengar dari expertnya aja deh gitu. Oke ya Mas, aku minta tolong ya nanti ya Bang Beni. Boleh Bang. Oke, mantap, alhamdulillah. Oke lah, kalau begini udah pukul 9:07, waktunya juga seharusnya cuma sejam, dan aku pun masih ada meeting berikutnya sampai beberapa jam ke depan. Terima kasih banyak buat rekan-rekan yang sudah hadir. Ada Mbak Rizky Hairani, ada Mas Dian Pamungkas, Bang Medi, kemudian Bang Beni, Bang Arifin, dan Bang Jack Mania. Terima kasih banyak sudah bergabung di Community Monday Meetup kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa ajukan ke aku di Slack atau via email juga bisa. Kalau dia mau lebih official, bisa dikirim ke emailku yang ada di sini. Mbak Rizky, mudah-mudahan tadi menyimak. Kalau enggak, nanti kalau ada yang ingin tanyakan, silakan tanya aku langsung aja. Dan siapa tahu tertarik sama gig-gigs yang ada, bisa hubungi geekwork@topcoder.com untuk dapatkan istilahnya bantuan mengenai cara daftar gig yang tepat agar bisa dipanggil untuk interview sama perusahaan-perusahaan. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam dan selamat istirahat buat kawan-kawan semua. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.